Known as Freeway Ricky Ross. Story, which is about a most unusual trip, said the CIA director made to the West Coast on Friday. It was to respond. CIA Director John Deutsch faced a largely hostile audience Friday afternoon at a community forum in South Central Los Angeles. Di balik gemerlapnya Los Angeles tahun 1980-an, ada satu dunia yang jarang tersorot oleh media. Dunia ini di mana kemiskinan, perang antar geng, dan narkoba bukan lagi sekadar latar, tapi jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan dari lingkungan itulah lahir seorang tokoh yang namanya mengubah arah sejarah kriminal Amerika. Seorang yang memulai semuanya tanpa pendidikan, tanpa koneksi, bahkan tanpa mempunyai kemampuan untuk membaca. Namun, akhirnya membangun jaringan distribusi narkoba paling efisien yang pernah dilihat di negara itu, namanya Freeway Rick Ross. Dalam pembahasan ini, karena kita sering membahas kartel dari Meksiko ataupun Kolombia, kita harus juga bahas yang di Amerika nih. Kebutuhan narkoba itu melesat di Amerika karena ada siapa? Kalau kita mundur jauh sebelum nama Freeway Rick Ross jadi legenda jalanan, semuanya berawal dari satu tempat, South Central Los Angeles. Sebuah lingkungan yang keras, miskin, dan penuh persaingan hidup. Di sini, suara sirine geng yang patroli, sampai transaksi gelap di sudut jalanan pun banyak. Semuanya sudah jadi bagian dari keseharian. Dan di tengah lingkungan keras itu, Rick kecil tumbuh tanpa banyak pilihan. Hidup di South Central itu seperti tarik dua arah. Di satu sisi kamu butuh bertahan hidup, di sisi lain lingkungan terus nge-push kamu ke jalan yang salah. Dan Rick sejak kecil sudah ngerasain tekanan itu setiap harinya. Rick Ross sebenarnya nyaris jadi atlet tenis profesional. Dia bahkan sempat dilatih sama pelatih yang beneran percaya dia punya bakat besar. Tenis jadi salah satu cara Rick keluar dari lingkungan miskin. Tapi ada satu masalah besar yang gak banyak orang tahu. Rick Ross nggak bisa baca dan nulis, bahkan sampai usianya dewasa. Dan di Amerika, apalagi saat itu, kalau kamu nggak bisa baca, kamu dianggap nggak akan jadi siapa-siapa. Akhirnya, beasiswanya yang akan diluncurkan kepada Rick Ross jadi atlet pun akhirnya kandas. Kesempatan besar dalam hidupnya hilang begitu saja. Bukan karena bakatnya kurang, tapi karena sistem pendidikan yang gagal menangkap potensi anak dari lingkungan seperti South Central. Dan dari sinilah titik balik Rick Ross dimulai. Ketika pintu masa depan yang bersih tertutup, jalan gelap mulai kelihatan lebih dekat, lebih cepat menghasilkan uang, dan lebih masuk akal buat bertahan hidup. Waktu itu, kokain adalah komoditas barang mahal. Harganya cuma masuk akal buat orang kelas atas seperti pebisnis, artis, atau orang kaya yang mau cari high versi mewah. Sementara warga miskin di South Central, mereka cuma bisa lihat dari jauh. Dan disinilah otak bisnis Rick Ross mulai jalan. Dia sadar ada jurang besar antara permintaan dan akses. Orang pinggiran sebenarnya punya rasa penasaran yang sama terhadap rasa kokain putih, benar-benar enggak masuk akal buat mereka. Dari situlah muncul sebuah ide yang pada akhirnya mengubah sejarah narkoba di Amerika. Lewat jaringan yang dia kenal, Rick mulai belajar gimana caranya membuat versi murah dari kokain menjadi crack. Sebuah bentuk yang lebih kecil, lebih gampang diproduksi, dan efeknya jauh lebih cepat. Crack adalah kokain yang bisa dibeli oleh orang miskin, dan itu membuka pasar yang sebelumnya nggak pernah tersentuh. Dan begitu Rick mencoba menjual batch pertamanya, dia langsung sadar ini bukan bisnis kecil,
ini bakal jadi gelombang besar. Ada momen di mana sebuah ide bukan sekadar gagasan, ia berubah jadi mesin ekonomi. Untuk Rick Ross dan banyak pelaku lainnya di era itu, crack bukan sekedar obat terlarang, ia adalah produk yang dirancang untuk pasar yang sebelumnya tak pernah tersentuh. Apa yang membuat crack lebih laku? Jawabannya sederhana tapi penting. Cara penggunaan dan kecepatannya. Menurut sumber, katanya crack bisa dihisap. Efeknya datang dalam hitungan detik sampai menit. Jauh lebih cepat dibandingkan kokain bubuk yang biasanya dihirup. Bentuk dan kemasan crack muncul sebagai bongkahan kecil yang mudah dibagi jadi dosis-dosis kecil, sehingga pembeli dengan uang pas-pasan bisa membeli 1 atau 2 paket tanpa harus melakukan transaksi besar. Produksinya pun tidak memerlukan fasilitas besar. Dari kokain hidroklorid dengan sedikit bahan sederhana, air dan baking soda bisa membuat freebase yang siap dijual dalam unit-unit kecil. Di mata publik, crack tampak jauh lebih murah dan persepsi itulah yang membuka pasar massal. Namun penelitian ekonomi menunjukkan nuansa penting. Jika dihitung per unit zat murni, crack tidak selalu lebih murah dibanding powder kokain. Variasi harga antar kota dan antar waktu membuat perbandingan itu kompleks. Meski begitu, kemampuan menjual dalam potongan kecil tetap membuat crack lebih mudah diakses oleh konsumen berpenghasilan rendah, sehingga volume penjualan melonjak tinggi. Model bisnis crack sederhana tapi brutal. Beli dalam jumlah besar dari pemasok grosir. Bagi Rick Ross, pola ini berarti kekayaan yang tumbuh jauh lebih cepat daripada usaha-usaha legal yang tersedia untuknya sebelumnya. Laju uang tunai inilah yang memungkinkan ekspansi jaringan, upah pembeli, dan akhirnya dominasi pasar gelap. Di dunia hitam perdagangan narkoba, ada satu momen yang mengubah Rick Ross dari pedagang narkoba kecil lokal menjadi raja jaringan skala nasional, mungkin sampai internasional. Momen itu terjadi ketika ia bertemu dengan satu nama yang sampai hari ini masih dibahas dalam arsip pengadilan federal dan laporan investigasi besar, yaitu Danilo Blandon. Yang bikin Danilo berbeda adalah asal-usulnya. Dia bukan sekadar bandar, bukan juga seorang pengedar biasa. Danilo adalah bagian dari jaringan Contra, kelompok pemberontak asal Nicaragua, yang pada era Perang Dingin disebut-sebut menerima dukungan dana dan senjata dari elemen-elemen tertentu di Amerika. Hubungan ini bikin posisinya jauh lebih kebal hukum dibandingkan dengan pedagang lainnya. Dan inilah bagian yang mengubah permainan Danilo punya akses kokain hingga berkilo-kilo, mungkin sampai bertontonan. Ia membawa kokain dari Amerika Latin lewat jalur-jalur gelap yang bahkan aparat saat itu sulit untuk menyentuh. Dan sekarang hubungannya dengan jaringan Contra, Danilo punya fleksibilitas yang tidak dimiliki pemasok lain. Akses barang besar, harga miring, dan kemampuan mendistribusi lintas negara. Itu adalah kemampuan Danilo. Setelah Rick Ross bekerja sama dengan Danilo Blandon, ada fakta besar yang waktu itu Rick sendiri nggak pernah tahu. Rick sedang berdiri di tengah salah satu operasi politik paling gelap dalam sejarah AS. Di era tahun 80-an, Amerika sedang terobsesi dengan perang ideologi. Di Amerika Tengah, ada kelompok pemberontak bernama Contra yang menentang pemerintah kiri di Nicaragua. Kelompok ini punya hubungan dengan Danilo Blandon, dan dari sinilah cerita makin rumit. Inilah yang jadi inti skandal kokain yang masuk ke Amerika, ikut membantu membiayai perang Amerika Tengah, dan Danilo adalah salah satu penghubung utamanya. Ia membeli kokain dari jaringan Latin, menjualnya ke distributor besar seperti Rick Ross, dan sebagian keuntungannya diarahkan kembali untuk mendukung operasi Contra. Yang lebih tragis, Rick Ross tidak menyadari bahaya yang lebih besar itu.
ia tidak mengetahui hal itu, bahwa bisnis yang ia jalani ternyata menjadi bagian dari permainan internasional yang jauh lebih besar daripada dirinya. Ketika pasokan dari Danilo Blandon makin stabil dan pasar crack makin menguasai jalanan, operasi Rick Ross kembali bukan lagi seperti bisnis rumahan, tapi korporasi bawah tanah yang operasinya lintas negara bagian. Yang awalnya hanya terkonsentrasi di South Central, akhirnya meluas ke berbagai wilayah. Rick membangun jaringan distribusi yang tersebar di seluruh Los Angeles, menyentuh jalur perdagangan di Texas, merambah ke Ohio, dan bahkan sampai ke New Orleans. Menurut laporan investigasi di Washington Post, di puncak kejayaannya, operasi Rick menghasilkan 2-3 juta dolar Amerika Serikat per harinya. Ya, kalau dikonversikan sekarang mungkin mencapai 30 miliar lebih lah. Uang ini datang dari volume penjualan crack yang masih produk kecil, murah, tapi berpindah tangan ribuan kali dalam satu malam. Sesekali seorang mencoba crack langsung kecanduan parah. Mereka kembali dan kembali lagi. Ya, secara bisnis, ini menciptakan arus uang yang hampir tidak mungkin dihentikan. Seiring kekuatan bisnisnya membesar, Rick Ross mulai membangun sesuatu yang jauh lebih rapi daripada operasi geng jalanan biasa. Yang Rick bangun adalah sebuah sistem distribusi yang skala dan kerapihannya mirip perusahaan besar. Hanya saja semuanya berjalan di bawah tanah. Menurut laporan investigasi Los Angeles Times dan analisa DEA, Rick mempekerjakan ratusan orang, tapi uniknya tidak ada satupun dari mereka yang terlihat seperti anak buah gembong narkoba. Mereka adalah bagian dari struktur kerja yang bergerak senyap. Semua bergerak tanpa suara. Gantung operasinya adalah jaringan safe house, rumah-rumah kecil yang dari luar terlihat biasa, tapi di dalamnya adalah pusat produksi dalam koordinasi. Uang pun banyak dan dihitung, dan pengiriman pun diatur. Tidak ada pesta, tidak ada musik keras seperti gembong-gembong Meksiko ataupun Kolombia. Tidak ada juga mobil sport yang terparkir di halaman rumahnya. Rick paham gaya hidup yang mencolok hanya akan mengundang polisi atau dicurigai FBI. Karena itu, seluruh sistem dibangun dengan satu prinsip, low profile adalah perlindungan terbaik. Ketika jaringan Rick Ross semakin besar dan crack mulai membajari jalanan, Los Angeles masuk ke fase paling gelap dalam sejarahnya. Apa yang awalnya terlihat seperti bisnis yang paling menguntungkan, perlahan berubah menjadi bencana sosial yang tidak bisa dihentikan. Bahwa dalam beberapa tahun setelah crack muncul, angka overdosis melonjak tajam. Ribuan orang, kebanyakan dari lingkungan miskin, tiba-tiba terjebak dalam kecanduan yang merusak tubuh dan pikiran mereka. Jalanan Los Angeles berubah menjadi tempat yang jauh lebih brutal. Catatan statistik kriminal dari Los Angeles Police Department menunjukkan kenaikan angka kejahatan yang hampir tidak masuk akal. Perampokan naik, penembakan meningkat, dan pembunuhan terjadi hampir tiap hari. Crack menciptakan pasar yang haus uang dan semua orang ingin mengambil bagian. Geng-geng besar seperti Crips dan Bloods masuk lebih dalam lagi. Mereka berebut wilayah, berebut pelanggan, dan berebut kendali atas rute-rute distribusi. Menurut dokumenter American Crack Epidemic, Los Angeles di akhir 80-an tidak lagi disebut kota, banyak yang menyebut zona krisis. Sekali crack masuk ke sebuah lingkungan, tempat itu bakalan berubah menjadi lebih kumuh. Rumah-rumah rusak, keluarga pecah, dan generasi muda tumbuh di tengah kekacauan. Yang paling ironis, Rick Ross sendiri tidak pernah membayangkan bahwa formula bisnisnya yang ia temukan itu justru menjadi pemicu salah satu bencana kesehatan dan kriminal terbesar dalam sejarah Amerika. Bisnisnya mencetak jutaan dolar per hari, tapi di sisi lain, ia menghancurkan jutaan kehidupan semua orang. Semakin besar bisnis Rick Ross, semakin kuat pula perhatian aparat pada pergerakannya. Di balik layar, DEA mulai membangun operasi rahasia yang mengambil waktu berbulan-bulan. Mereka mengawasi setiap jalur, setiap kurir, setiap wilayah, dan perlahan menyusun gambaran jaringan yang sudah lama sulit tak tersentuh.
Titik baliknya datang ketika Rick setuju melakukan transaksi besar, lebih dari 100 kg kokain. Yang Rick tidak tahu itu bakal jadi jumlah yang cukup untuk membuatnya jatuh dalam satu langkah. Pemasok yang ia percaya selama bertahun-tahun, Danilo Blandon, ternyata sudah bekerja sama dengan DEA. Setiap langkah Rick, setiap pertemuan, dan setiap rencana sudah masuk ke radar aparat sejak awal. Momen penangkapan itu terjadi dengan senyap namun terencana. Saat Rick tiba di lokasi transaksi, pasukan federal langsung menutup area dari segala arah. Tanpa perlawanan, tanpa ada satupun tembakan, operasi itu selesai dalam hitungan detik. Rick Ross, orang yang pernah menghasilkan jutaan dolar per hari, orang yang membangun salah satu jaringan terbesar dalam sejarah, akhirnya dibekuk anggota DEA. Bukan lagi sebagai penguasa jalanan, tapi sebagai tersangka utama perdagangan narkoba. Berdasarkan keputusan resmi US District Concentrating Document tahun 1996, Rick Ross dijatuhi vonis penjara seumur hidup. Tidak ada peluang bebas bersyarat. Untuk kebanyakan orang, cerita Rick Ross berakhir di ruang sidang itu. Tapi setelah vonis dijatuhkan, semuanya lenyap dalam semalam. Yang tersisa hanyalah seorang pria yang masuk ke sistem federal dalam keadaan buta huruf. Seseorang yang pernah menguasai kota, tapi tidak mampu membaca dokumen hukum yang menentukan sisa hidupnya. Rick Ross mengaku bahwa masuk penjara adalah momen paling brutal dalam hidupnya. Ia tidak mengerti proses hukum, tidak bisa membaca surat dari pengacaranya, bahkan tidak bisa memahami aturan-aturan yang tertulis di balik jeruji. Dan paling ironisnya, disinilah di tempat yang paling keras dan tidak manusiawi, ia justru mulai membangun kembali dirinya dari nol. Dari sel sempit itu, Rick belajar membaca dan menulis. Sampai akhirnya, ia bisa memahami apa yang dulu terasa mustahil. Sementara itu, semua asetnya, uang tunai, properti, kendaraan, bahkan koneksi bisnis menghilang tanpa jejak. Pemerintah menyita sebagian besar hasil kejahatannya. Sisanya habis karena biaya hukum dan pengkhianatan orang-orang yang dulu ia percayai. Di balik jeruji, Rick bukan lagi raja jalanan. Ia hanyalah seorang tahanan federal yang memulai kehidupannya dari titik terendah. Setelah menjalani perjalanan panjang sebagai salah satu raja narkoba paling besar di Amerika, pada tahun 2009, Rick Ross dinyatakan bebas setelah proses banding yang sukses. Bukan karena dia kebal hukum, tapi karena ada cacat dalam vonis sebelumnya yang membuat hukum harus mengkoreksi diri. Dan begitu dia keluar, dunia yang ditinggalkan udah berubah total. Tapi yang lebih penting, Rick sendiri pun sudah berubah. Bayangkan, seorang mantan bandar narkoba yang dulu ngerusak generasi muda, sekarang malah turun langsung ke jalanan buat menyelamatkan generasi baru dari jalanan yang sama. Rick mulai jadi seorang pembicara. Dari sekolah-sekolah kecil sampai event besar. BBC pernah mengangkat kisahnya, bagaimana seorang mantan bandar besar malah jadi seorang aktivis sosial. Dan yang keren, dia nggak cuma ngomong motivasi. Dia turun langsung bantu anak muda keluar dari dunia geng, dari bisnis narkoba, dari jalanan yang gelap. Rick sadar kesalahannya di masa lalu. Dia gak akan ngebiarin anak-anak generasi baru jatuh ke lubang yang sama. Dulu dia ngasih produk yang ngerusak hidup orang. Sekarang dia ngasih harapan. Perubahan yang jarang terjadi di dunia kriminal tingkat tinggi. Perubahan Rick yang sangat kontroversi itu menjadi salah satu perdebatan yang paling panas di muka publik. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Rick Ross dulu sengaja dipakai oleh pemerintah? Soalnya begini, pemasok utamanya Danilo Blandon ternyata adalah agen informan buat DEA. Banyak jurnalis termasuk yang dibahas di Freak Dokumentari melihatnya aneh tentang kasus ini. Kok bisa seorang bandar selevel Rick Ross dibiarkan tumbuh sampai sebesar itu? Tapi pemasoknya justru dapat perlindungan hukum. Pertanyaan itu masih terngiang dan menggantung sampai sekarang. Kenapa Danilo Blandon tidak ditangkap ataupun
dihukum gitu. Ada yang bilang ini permainan intelijen. Yang jelas publik melihat ada sesuatu yang tidak beres di lingkungan CIA. Perlu diakui, koleksi yang disebarkan Rick dan jaringan di atasnya menghancurkan komunitas kulit hitam di Amerika. Kerusakan sosial itu nggak bisa dihapus. Meskipun Rick sendiri di masa sekarang sudah mencoba memperbaikinya dengan cara membantu anak generasi muda keluar dari kriminalitas. Lalu suatu kontroversi lagi yang bahkan lebih pop culture. Nama Rick Ross dicuri sama seorang rapper. Rick Ross si rapper bukanlah Rick Ross asli. Rolling Stone pernah bahas tuntas bagaimana Freeway Rick Ross menggugat nama itu karena dia merasa identitasnya dipakai untuk keuntungan komersial. Walaupun kasusnya rumit dan panjang, kenyataannya sampai hari ini rapper itu masih pakai nama Rick Ross, sementara sang kingpin asli tetap harus berjuang mengembalikan identitasnya sendiri. Warisan Rick Ross itu campur aduk. Ada sisi gelap yang mungkin dihapus, ada perubahan yang layak dihormati. Perjalanannya Rick Ross menunjukkan satu hal sederhana. Jalan cepat menuju uang besar hampir selalu berakhir dengan kehilangan yang lebih besar. Dan yang paling penting, kita selalu punya kesempatan baru buat berubah. Tapi tidak semua orang dapat kesempatan kedua. Kalau dapat kesempatan kedua, jangan disia-siakan. Silahkan seperti biasa berikan pendapat kalian di kolom komentar tentang pembahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di video dokumenter kriminal selanjutnya.